Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang gerakan-gerakan pembaruan dalam Islam. Nah, di sini saya akan membahas 3 tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Yang pertama, Muhammad Ali Fasya, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Iqbal. Baik, terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Siti Nurhalisa dan rekan saya Andi Aulia Razak, Mutmainnah, Khairunisa, dan Muhammad Zulkhairil Adhar. Apa sih yang dimaksud dengan pembaruan? Nah, pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan Islam disebut tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujaddid. Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaruan karena ketika menemukan masalah baru, kaum muslim segera memberikan jawaban yang didasarkan atas doktrin-doktrin dasar kitab dan sunnah. Rasulullah pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutuskan kepada umat Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pembaharuan, selanjutnya kita akan melangkah ke biografi tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Tokoh yang pertama, Muhammad Ali Fasya pada tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Fasya lahir bulan Januari 1765 di Kawalla, Albania, Yunani, dekat pantai Makedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Negeri ini telah menjadi bagian negara Daulah Utsmani sejak ditaklukkannya oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih pada tahun 857 Hijriah atau 1853 Masehi, dan baru dapat melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul pada tahun 1245 atau 1829 Masehi. Ayah Muhammad Ali Fasya bernama Ibrahim Agha, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Sejak kecil, Muhammad Ali Fasya memiliki keterampilan dan kecerdasan luar biasa. Muhammad Ali Fasya mewariskan peninggalan yang megah di perbukitan Jabal Muqattam. Dengan mengerahkan desainer Yunani bernama Yusuf Husna, akhirnya berhasil membuat masjid indah dengan corak menara Turki yang berwarna putih perak. Masjid tersebut terbuat dari bahan marmer yang menawan. Penduduk Mesir menamainya sebagai Masjid Alabaster. Muhammad Ali Fasya meninggal dunia pada tahun 1849 Masehi di Alexandria, kemudian jenazahnya dimakamkan di kompleks Masjid Alabaster. Tokoh yang kedua, Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1838 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asabadat, dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi atau 1254 Hijriah. Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan Prancis. Dalam usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga mendalami filsafat, hukum, sejarah metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Jamaluddin Al-Afghani adalah salah seorang pemimpin pergerakan Islam pada akhir abad 19. Ayah Afghani adalah Sayyid San, dikenal dengan gelar Sahadar Al-Husaini. Ayahnya tergolong bangsawan terhormat dan mempunyai hubungan nasab dengan Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu dari pihak Ali At-Tirmizi, seorang perawi hadis. Oleh karena itu, pada nama depan Jamaluddin Al-Afghani diberi tambahan Sayyid. Tokoh ketiga, Muhammad Iqbal pada tahun 1877 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, Punjab, India 9 November 1877. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir
yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Muhammad Iqbal terkenal sebagai seorang sastrawan, filsuf, sekaligus negarawan pada abad 20. Dalam sastra Urdu, Muhammad Iqbal merupakan salah satu tokoh yang penting. Karyanya banyak ditulis dalam bahasa Urdu dan Persia. Sarjana-sarjana sastra Pakistan, India, bahkan Indonesia banyak yang mengakui dan mengagumi karya-karya Muhammad Iqbal. The Construction of Religious Thought in Islam, terbitan Lahore 1951, dapat dikatakan sebagai karya pemuncaknya. Di sanalah percik-percik gagasannya memancarkan dan terus menginspirasi hingga sekarang. Selama bertahun-tahun, Muhammad Iqbal memberikan pengaruh yang sangat besar pada perselisihan budaya, sosial, religius, dan politik. Muhammad Iqbal meninggal di Lahore 21 April 1938 pada umur 60 tahun. Oke teman-teman, selanjutnya kita melangkah ke pemikiran tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Nah, pemikiran tokoh pembaruan dalam Islam yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha melakukan pembenahan ekonomi dan militer di Mesir. Atas saran para penasihatnya, ia juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Pemerintahan Muhammad Ali Pasha menandai permulaan diferensiasi yang sebenarnya antara struktur politik dan keagamaan di Mesir. Ada beberapa pembaruan yang dilakukan Muhammad Ali Pasha, diantaranya yang pertama dalam bidang militer, yang kedua bidang ekonomi dan sosial, yang ketiga dalam bidang pendidikan. Pemikiran tokoh pembaruan dalam Islam yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani. Dalam buku Prof. Ahmad Amin dari Kairo yang berjudul Summa al-Islah, para penulisnya sepakat bahwa Al-Afghani memiliki 2 tujuan yang jelas dan pokok yang menggarisbawahi misinya yang besar. Di antaranya, A. Mengisi semangat baru di Timur sehingga ia menghidupkan kembali kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebersihan agamanya yang kaya sehingga membebaskan kepercayaannya dari dunia mistik dan menjernihkan moralnya dari apa yang telah terkumpul di sekitar mereka dan kemudian kembali kepada kekuasaan dan landasan yang pernah mereka pegang dan miliki. B. Melawan dominasi asing atau imperialisme barat, sehingga negara-negara timur dikembalikan kepada kemerdekaannya, yang diperkuat oleh ikatan kebersamaan untuk menghalau bahaya yang datang dari bangsa barat. Pemikiran tokoh pembaruan dalam Islam yang ketiga ada Muhammad Iqbal. Menurut pandangan Iqbal terhadap beberapa sebab kemunduran umat Islam diantaranya, A. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kehancuran Baghdad banyak mempengaruhi peradaban umat Islam, karena Baghdad pernah menjadi pusat politik, kebudayaan, dan pusat kemajuan pemikiran Islam. Akibatnya, pemikiran ulama pada masa itu hanya bertumpu pada ketertiban sosial. B. Ada kecenderungan umat Islam terjambak pada paham fatalisme yang menyebabkan umat Islam pasrah kepada nasib dan enggan bekerja keras, pengaruh zuhud dan yang terdapat dalam ajaran tasawuf yang dipahami secara berlebihan dan salah mengakibatkan umat Islam tidak mementingkan persoalan kemasyarakatan. C. Awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern salah satunya disebabkan hilangnya semangat ijtihad. Munculnya kelompok muslim yang menganggap pintu ijtihad telah tertutup. Pemahaman ini melahirkan sikap statis atau jumud dalam pemikiran umat Islam karena kegiatan ijtihad dianggap tertutup. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam, maka Muhammad Iqbal menawarkan beberapa solusi yang harus diterapkan, yaitu A. Secara konsisten menerapkan sistem dinamis Islam, umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan. B. Hukum Islam tidak bersifat statis tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. C. Intisari hidup adalah gerak. Karenanya, Iqbal menyeru agar umat Islam bangun dan menciptakan dunia baru. Mengenai paham Muhammad Iqbal yang mampu membangkitkan umat
Islam adalah tentang dinamisme Islam, yaitu dorongannya terhadap umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisari hidup adalah gerak, sedangkan hukum adalah menciptakan. Maka Iqbal menyeru kepada umat Islam agar bangun atau bangkit dan menciptakan dunia baru. Dari segi bahasa, kata dinamisme artinya tidak berhenti. Sedangkan menurut istilah, dinamisme adalah suatu aktivitas yang didasarkan pada kesadaran untuk selalu berubah secara positif untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, dinamisme sebagai tuntunan untuk memberdayakan umat. Konsekuensinya, apabila umat kehilangan dinamisme, maka yang terjadi adalah kemunduran yang akan berdampak pada kesengsaraan kehidupan. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.